Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu pula hari ini dengan saya Ibu Marlia SPDI. Anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat dan selalu semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum belajar dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Anak-anak, sebelum masuk ke materi pelajaran kita hari ini, coba perhatikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melafalkan dan menghafalkan Quran surat Al-Ma'un. Yang kedua, menerapkan hukum bacaan mim mati dalam Quran surah Al-Ma'un. Ketiga, menganalisis arti kandungan Quran surat Al-Ma'un. Keempat, merancang bentuk bantuan sebagai bukti saling menyayangi. Anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu bab 1 menyayangi anak yatim. Pokok bahasannya adalah surat Al-Ma'un dan hukum bacaan mim sukun. Nah, sekarang Ibu akan mendemonstrasikan surat Al-Ma'un. Perhatikan gambar di bawah ini. Anak-anak, di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama ada 3 orang anak yang sedang membaca Al-Quran. Tentu saja mereka sedang belajar membaca Quran surat Al-Ma'un. Yang kedua ada gambar seorang anak yang memberikan bingkisan kepada seorang pengemis. Yang ketiga ada gambar bapak polisi yang sedang memberikan bantuan kepada anak yatim. Nah, di sini apakah ada hubungannya antara anak yang baca Al-Quran dengan anak yang sedang mendapat bantuan itu? Tentu saja ada, karena dalam surah Al-Ma'un itu menjelaskan bahwa memberikan bantuan kepada orang miskin dan menyayangi anak yatim. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan mengenal dulu asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Asbabun nuzul surat Al-Ma'un ayat 1-3. Al-Ma'un merupakan surat yang menuntun umat Islam agar menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Diceritakan ada seorang yang menyembelih seekor unta, kemudian datang anak yatim yang ingin meminta sedikit dari daging unta yang disembelih itu. Tetapi anak yatim itu sama sekali tidak diberi walaupun sedikit, bahkan anak yatim itu dihardik dan diusir dari tempat itu. Asbabun nuzul surah Al-Ma'un ayat 4-7. Asbabun nuzul surat Al-Ma'un ayat 4-7 itu bermula dari kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir. Pada waktu itu orang-orang munafik gemar melihatkan ibadah mereka di hadapan orang lain. Bahkan mereka melakukan itu supaya dianggap sebagai muslim yang taat. Sebelum kita membaca surah Al-Ma'un, mari kita mengenal tentang Quran surat Al-Ma'un. Anak-anak, surat Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna. Dan surat Al-Ma'un itu juga merupakan urutan surat yang ke-107 dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Dan surat Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat, sehingga dikatakan dengan ayat-ayat pendek. Nanti anak-anak bisa menghafalnya dengan mudah karena hanya terdiri dari 7 ayat. Dan surat Al-Ma'un itu termasuk ke golongan surat Makkiyah. Anak-anak, coba dengarkan dengan seksama
Sekarang Ibu akan membacakan surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Anak-anak, ini adalah arti dari surat Al-Ma'un itu sendiri. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Sekarang kita akan membahas tentang hukum bacaan mim sukun. Yang pertama, ihfa syafawi. Yang kedua, idgham mutamatsilain. Dan yang ketiga, izhar syafawi. Sekarang hukum bacaan ihfa syafawi, yaitu jika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, yaitu cara membacanya dengan suara samar antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan 2 rakaat seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Sekarang perhatikan contoh berikut. Tarmihim bihijaratin. Nah, di situ ada mim mati bertemu dengan ba dan dibaca samar. Sekarang nomor 2, idgham mutamatsilain, yaitu jika ada mim sukun bertemu dengan huruf mim atau idgham mimi atau juga sering disebut dengan idgham misli. Cara bacanya yaitu memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim kedua disertai gunnah, kira-kira 2 rakaat. Contohnya, wa amanahum min khauf. Dan yang terakhir, izhar syafawi. Izhar syafawi yaitu jika ada mim sukun bertemu salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Cara bacanya dengan jelas di bibir dan di mulut tertutup tanpa dibaca panjang. Contohnya dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina hum an sholatihim sahun. Itu mim bertemu dengan ain. Bacanya harus jelas. Kemudian allazina hum yura'un. Mim mati bertemu dengan huruf iya. Anak-anak, setelah kita membaca Quran surat Al-Ma'un, kita hubungkan dengan hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sya'di radhiyallahu qala Rasulullah alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza wa asyara bisababati wal wusta wa faraja bainahuma, rawahul Bukhari. Artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulannya, dari surat Al-Ma'un dan hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa apa yang harus dilakukan kepada anak yatim. Yang pertama, menyayangi mereka dengan tulus. Yang kedua, memberikan kebutuhan pokok. Ketiga, mengasuh dan membimbing. Keempat, menganggap saudara. Yang terakhir, memuliakannya dengan tidak menghardiknya. Dan kesimpulan dari seluruh pelajaran itu adalah yang pertama, surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Salah satu ayatnya berisi bahwa kita tidak boleh menghardik anak yatim. Dan yang kedua, hukum bacaan mim sukun ada 3, yaitu ikhfa syafawi, idgham mutamatsilain, dan izhar syafawi. Nah, anak-anak, cukup di sini pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa anak-anak belajar kembali di rumah. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.